Selamat malam teman-teman semua. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kelompok kami akan menjelaskan konseling kelompok pada setting lansia. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmat Hardinata, NPM 182. Kemudian ada teman saya, Pipi Arisa Dwi Afriani, NPM 185. Kemudian ada teman saya. Saya Airin Fatul Nafi, NBI 187. Dan saya yang terakhir Niswatul Khasana Utama Putri, NPM-nya 194. Sini saya menjelaskan tentang pengertian konseling. Nah, konseling ini pada awalnya itu pelaksanaannya hanya perorangan, di mana ada konselor dan klien. Kemudian sejalan dengan berkembangnya ilmu tentang konseling dan penerapannya di berbagai bidang, maka terciptalah konseling kelompok, di mana di situ ada beberapa orang dan satu konselor yang terjadi dalam satu waktu bersamaan membicarakan satu permasalahan. Nah, di situ konseling kelompok sendiri adalah suatu bentuk konseling yang membantu beberapa klien normal yang diarahkan untuk mencapai fungsi kesadaran secara akurat. Yang dilakukan dalam jangka pendek atau menengah, dilakukannya konseling tersebut secara berkelompok, memiliki alasan tersendiri. Selain untuk keefektifan, konseling kepada beberapa orang atau klien yang memiliki permasalahan yang sama, menurut Wiener, konseling kelompok bertujuan sebagai media terapeutik bagi klien atau pasien, karena dapat meningkatkan pemahaman diri dan merubah perilaku individual. Sementara George itu dan Kristiani menyatakan bahwa konseling kelompok dapat dimanfaatkan sebagai proses belajar dan upaya untuk menolong klien atau pasien dalam memecahkan masalahnya. Next, jenis konseling kelompok akan dijelaskan sama teman saya. Oke, saya akan menjelaskan jenis-jenis konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini dibedakan secara populasi ya. Ada 4 kriteria, di mana kriteria pertamanya itu ada kelompok pada anak-anak, kelompok remaja, kemudian pelajar dan mahasiswa, serta yang terakhir ada lansia. Jadi konseling kelompok pada anak-anak itu biasanya ditujukan pada anak-anak yang berperilaku agak nyeleneh, kayak berlebih tidak sesuai dengan usianya, seperti itu, berperilaku tidak sesuai dengan usianya, kayak sering berkelahi, tidak dapat bersosialisasi. Kemudian yang kedua pada kelompok remaja. Jadi di dalam kelompok remaja ini dapat prestasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Jadi mereka itu saling berkeluh kesah bareng-bareng, mendengarkan keluh kesahnya teman-temannya, kemudian saling menguatkan, serta ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan adanya konseling kelompok tadi. Kemudian ada pada yang ketiga, kelompok pelajar dan mahasiswa ya. Jadi konseling kelompok dapat membantu pelajar dan mahasiswa dalam menyelesaikan kendala pada studinya. Jadi kayak seandainya mereka itu bisa berkumpul jadi satu, menyelesaikan studinya. Kayak sekarang kan masa pandemi, banyak mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi konseling kelompok itu juga dapat membantu. Kemudian yang terakhir ada konseling pada lansia. Sama dengan remaja, konseling kelompok pada tahap lansia itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jadi lansia itu kadang tidak merasa produktif lagi, tidak diinginkan, itu malah dapat menimbulkan depresi. Kemudian tahap-tahap akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. selanjutnya kita akan masuk ke tahap dan teknik konseling pada lansia.
Yang pertama ada tahap pengantaran. Tahap pengantaran merupakan tahap pertama dalam melakukan hubungan terhadap konseling yang terjadi. Di tahap yang pengantaran ini, teknik yang bisa kita pakai adalah teknik penerimaan klien, teknik kontak psikologis, kemudian kontak fisik, misalnya bersalaman. Sehingga klien terbentuk kesukarelaan dan keterbukaan untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian kita masuk ke tahap penjajakan. Pada tahap penjajakan ini merupakan proses mendalami atau mencari faktor penyebab. Nah, pada teknik penjajakan ini bisa digunakan teknik refleksi, kemudian teknik konfrontasi, teknik 3M, mendengar, memahami, merespon yang baik. Intinya pada tahap ini, konselor dapat menemukan akar dari permasalahan yang dialami oleh klien. Kemudian kita masuk ke tahap penafsiran. Di tahap penafsiran ini merupakan tahapan ketiga, di mana dalam tahapan ini, konselor menyimpulkan masalah yang dialami oleh klien. Nah, sehingga teknik yang dipakai di sini bisa menggunakan teknik penyimpulan pembicaraan atau teknik penafsiran. Kemudian kita ke tahap pembinaan. Di tahap pembinaan ini merupakan tahap pemberian solusi atau penyelesaian masalah klien. Dalam tahap ini diawali dengan teknik merumuskan tujuan konseling, peneguran hasrat, pemberian informasi, pemberian nasihat, dan pemberian contoh yang disesuaikan dengan permasalahan klien. Kemudian kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini atau tahap yang terakhir ini merupakan tahap yang menjadi standar acuan keberhasilan dari proses konseling. Yang dilakukan pada tahap ini adalah teknik kontrak dalam konseling, teknik penilaian segera, dan teknik pengakhiran dengan doa dan motivasi dari konselor kepada klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus untuk konseling kelompok pada lansia ini, saya menemukan ini ada seorang peneliti yang melakukan studi kasus di Panti Tresna Werda Budi Luhur di daerah Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Jadi kondisi awal permasalahan kejiwaan pada lansia-lansia itu adalah sering menangis, kemudian sering duduk sendiri, cemas, kadang juga pelupa, dan intinya melakukan semua aktivitasnya itu dengan sendiri. Untuk masalah kejiwaan yang lain itu, jadi sering merasakan putus asa karena jauh dari keluarga, terus kemudian sering bicara tentang masalah kematian karena udah tua juga, jadi mereka merasa hidupnya sudah nggak lama lagi, jadi yang dibicarakan itu hanya masalah kematian. Nah, karena melihat kondisi awal seperti itu, seorang peneliti ini melakukan wawancara langsung dengan 6 lansia, yaitu 4 lansia laki-laki dan 2 lansia itu perempuan. Nah, rata-rata usia untuk lansia yang di panti ini 63 tahun sampai 75 tahun. Setelah melihat kondisi awal permasalahan kejiwaan, seorang peneliti ini melakukan wawancara tentang latar belakang mengapa bisa masuk ke panti tersebut. Apa yang mendorong mengapa mau tinggal di panti tersebut. Jadi lansia yang pertama itu mengatakan karena kemauannya sendiri dan tidak ingin untuk membebani keluarganya. Terus kemudian lansia yang kedua juga sama, lebih memilih untuk tinggal di panti tersebut karena masalah ekonomi juga dan tidak mau membebani keluarga. Untuk yang lansia yang ketiga, merasa tidak ada yang mengurusinya saat di rumah. Akhirnya meminta izin anak-anaknya untuk tinggal di panti. Dan lansia keempat diusir oleh anaknya sendiri. Karena menurut anaknya, dengan lansia itu tinggal di panti, maka seluruh beban keluarganya akan berkurang. Lansia yang kelima ini, dia bilang kalau dia tidak mempunyai anak, jadi ingin merasakan hari tuanya itu di panti bersama teman-teman sebayanya. Kemudian setelah melakukan wawancara terbelakang tersebut,
peneliti ini mengadakan kegiatan atau bimbingan dan konseling kelompok yang dalam hal ini menggunakan pendampingan pendekatan bimbingan dan konseling kelompok, dan ada pun tahap-tahapannya yang diantaranya next. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nata mengenai tahapan-tahapannya. Untuk tahapan yang pertama adalah tahap pengantaran. Jadi tahap ini itu untuk menciptakan suasana kelompok yang terbentuk dan bertumbuh. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah tahap penjajakan, yaitu tahap mendalami lebih dalam lagi. Jadi dalam tahap ini itu berapa lama berlangsungnya tergantung keberhasilan tahap 1. Karena dalam tahap 1 adalah proses membentukan kenyamanan pengenalan satu sama lain. Karena dalam tahap 2 ini kadang anggota konseling kelompok itu merasakan keraguan untuk menceritakan masalah-masalah mereka. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu ada tahap ketiga dan keempat. Jadi di dalam kasus ini itu seorang peneliti menggabungkan menjadi satu untuk menyimpulkan dan mencari solusi. Jadi dalam tahap ketiga dan keempat ini diawali dengan merumuskan tujuan dari konseling tersebut, kemudian pemberian informasi, pemberian contoh yang disesuaikan dengan permasalahannya. Dan dalam tahap 3 dan 4 ini itu memusatkan perhatian terhadap tujuan yang akan dicapai, yaitu mempelajari materi-materi baru atau hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Terus kemudian mendiskusikan berbagai topik, menyelesaikan tugas atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, dan mempraktekkan perilaku-perilaku baru yang sebelumnya mungkin perilakunya kurang untuk masalah kejiwaan mereka. Kemudian ada tahap yang terakhir, yaitu tahap penilaian. Jadi dalam tahap ini si konselor yang membuat konseling kegiatan tersebut itu memberi motivasi, kemudian semua itu yang di dalam penilaian tertuju pada hasil yang dicapai dalam pembahasan masalah-masalah yang dialami oleh lansia-lansia tersebut. Next. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, ada pun beberapa perubahan yang signifikan terhadap kegiatan lansia. Jadi berdasarkan observasi dan wawancara lagi dengan para lansia, peneliti ini mendapatkan perbedaan yang sangat besar terhadap kejiwaan lansia ini ya, yang telah mengikuti bimbingan dan konseling kelompok. Nah, untuk hasil wawancaranya, si lansia yang pertama mengatakan kalau dia merasakan ketenangan setelah mengikuti kegiatan. Karena sebelumnya mungkin belum merasakan kegiatan yang seperti ini, belum mengeluarkan unek-uneknya atau masalah-masalahnya, dan dengan kegiatan ini lansia ini merasa sangat membantu untuk kondisi kejiwaannya. Kemudian lansia yang kedua sangat senang diadakan kegiatan seperti ini karena sangat mempunyai efek yang cukup baik terhadap masalah-masalah mereka. Karena mengurangi kebosanan, ketakutan dalam menjalani masa tua juga, sehingga kegiatan ini mempunyai efek yang sangat besar mengurangi masalah kejiwaan lansia-lansia tersebut. Kemudian si lansia yang ketiga ini mengaku juga lebih bahagia dengan mengeluarkan semua perasaannya, meski masih memikirkan anak, tetapi sedikit lebih berkurang dengan sering berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Nah, si 4 lansia ini mengatakan kalau sangat bahagia atau sangat senang dengan kegiatan seperti ini. Nah, ada juga 2 lansia itu mengatakan masih belum merasakan efek perubahan karena waktu yang sangat singkat. Kemudian si lansia yang tidak mempunyai anak tadi juga merasa kurang efektif karena sangat sebentar, maksudnya tidak sering dilakukan hal yang seperti ini. Jadi intinya kegiatan
konseling kelompok di Panti Tresnawerda tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan mereka, karena sedikit mengurangi beban pikiran pada lansia-lansia tersebut. Kemudian kami juga mempunyai video konseling yang kami temukan di YouTube, karena ini agak susah untuk cari videonya, tapi alhamdulillah bisa menemukan untuk videonya. Di dalam video tersebut itu ada 2 video, yang satu video 2 lansia, yang satu video lagi 1 lansia. Nah, untuk yang video pertama, ini saya sebutkan untuk inisialnya. Di lansia pertama namanya Mae. Jadi Mae ini dia umurnya 86 tahun, dulunya tinggal sama anak. Tapi anak nggak suka karena Mak tiap hari itu selalu ke makam suami setelah suaminya meninggal. Nah, si Mae ini dia datang ke panti bukan karena disuruh oleh anaknya, karena keinginan sendiri. Dan di panti ini si Mae ini tidak merasa gelisah atau kecewa saat di panti, karena di panti tersebut juga melakukan banyak hal, belajar, dan tidak merasa kesepian karena di panti tersebut juga banyak teman-teman sebayanya. Dan selama di panti, Mae juga tidak merasa ada keluhan sama sekali. Itu untuk konseling dengan Mae. Nah, untuk konseling dengan Ma A, jadi ini Ma A ini berumur 78 tahun. Si Ma A ini tinggal di panti tidak merasa kecewa ataupun sedih karena jauh dari anak. Dan si Ma A ini jarang keluar dari panti. Meskipun jarang keluar dari panti, si Ma A ini kadang suka ngobrol sama warga-warga yang sekitar panti tersebut. Meskipun si Ma A ini di panti, karena rumah si anaknya itu dekat sama panti, kadang juga pulang ke rumah kalau misalkan jenuh, bosan kalau di panti. Nah, pulang ke rumah itu sambil bawa sayur untuk bantu jualan anaknya. Nah, kalau ada yang orang ngomong nggak enak di hati itu sama si Ma A ini nggak terlalu dibawa ke perasaan dan selalu berpikir positif. Nah, si Ma A ini juga tidak merasakan keluhan atau kangen mungkin sama anaknya gitu, jadi nyaman tinggal, maksudnya betah tinggal di panti tersebut. Nah, kemudian video terakhir namanya si Maef. Jadi Maef ini tinggal di panti dari tahun 2017 dan selama di panti juga betah. Nah, karena si Maef ini ada gangguan skizofrenia, kadang juga sering terapi ke rumah sakit karena sering terapi, jadi kondisi untuk kejiwaannya alhamdulillah tidak terlalu ada masalah dengan sering terapi tersebut. Dan selama di panti tidak ada keluhan dengan teman-teman yang lain. Meskipun sudah terapi, kadang juga Maef merasakan susah tidur, kemudian biasanya dikasih obat untuk obat tidur, jadi supaya bisa tidur, karena mungkin masalah kejiwaan tadi untuk si Maef ini agak berbeda dengan lansia-lansia sebelumnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya ceritakan karena pakai bahasa Sunda. Mohon maaf, ini yang mungkin yang saya bisa ceritakan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.